Halo netizen Budiman, balik lagi di channel Cherry ID dan gua Al sebagai host kalian kali ini. Dan di video kali ini cukup spesial ya, karena akhirnya gue mereview barang-barang mahal gitu. Karena kemarin-kemarin gue kayaknya nge-reviewnya barang-barang entry level mulu gitu. Dan sekarang gua akan mereview sebuah headset gaming dari SteelSeries cuy, yaitu SteelSeries RTX 3, yang dimana ini merupakan salah satu opsi menarik ya buat kalian lirik lah kalau misalnya kalian mau jadi pemain profesional atau buat main game gitu. Iya, karena fitur dari headset ini tuh lumayan banyak ya, cukup oke lah. Dan seperti biasa ya, gue mau ngenalin dulu ke kalian yang baru datang di channel ini. Ini adalah channel Cherry ID, di mana di channel ini biasanya gue akan membahas tentang perkembangan dunia teknologi, kegiatan produktivitas sehari-hari, dan banyak konten menarik lainnya. So, jika kalian suka dengan konten-konten seperti itu, klik tombol subscribe-nya di bawah dan klik juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan konten-konten menarik dari Cherry ID. Dan ya, kalau kalian denger gue ngomong aneh kayak gini ya, gue lagi puasa ya, jadi kayak kurang konsentrasi aja gitu. Tapi bukan sebuah alasan, karena meskipun puasa kita harus tetap semangat ngekonten gitu ya. Dan ya, gue mau ngucapin selamat berpuasa buat kalian ya, meskipun mungkin video ini diupload mungkin udah lebaran kali ya, atau enggak, gue ngomongnya gini aja. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Gue nggak tahu sih kapan video ini bakal diupload, cuman menurut gue kayaknya deket-deket lebaran gitu. Jadi sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin buat kalian-kalian yang merayakan. Ya, emang Ramadan kali ini cukup berbeda ya, karena mengingat pandemi corona ini masih belum kelar-kelar juga gitu. Dan ya, gue harap kalian tetap stay safe, stay healthy ya, jangan keluar-keluar rumah dulu ya. Tetap di rumah aja ya. Mending nontonin video-video Cherry ID sebelum-sebelumnya gitu kan, lebih berfaedah gitu. Dan gue juga mau ngingetin lagi nih ke kalian nih, kalau misalnya Cherry ID udah membuat yang namanya Saweria.co, dimana buat kalian yang mau mensupport channel Cherry ID dengan cara berdonasi, gue udah membuat yang namanya Saweria.co, yang bertujuan buat gue membeli gear produksi agar konten-konten Cherry ID menjadi lebih baik lah ke depannya gitu. Karena ya kita harus berkembang terus gitu. Ya, kalian bisa scan QR code di sini, atau kalian bisa lihat linknya di deskripsi di bawah. Dan gue nggak memaksa kalian ya. Ini hanya buat kalian yang mau mendonasikan aja gitu. Jadi gue nggak memaksa kalian. Tapi sebenarnya kalian nonton video ini pun sebenarnya udah mensupport namanya ya. Dan ya, ini udah ngelantur kemana-mana ya. Mendingan kita langsung review headsetnya aja. Tapi seperti biasa, kita lihat intronya dulu. Oke, jadi ini adalah headset gaming dari SteelSeries dengan nama RTX 3 ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, SteelSeries ini adalah brand yang cukup terkenal ya buat memproduksi gear-gear gaming. Karena ya yang make SteelSeries tuh udah sekelas pro player gitu. Jadi kualitasnya tuh jangan disandingin lagi gitu, karena SteelSeries ini udah keren-keren banget lah barang-barangnya gitu. Dan sekarang gue berkesempatan buat mereview SteelSeries RTX 3 ya. Jadi di sini dijelaskan kalau headset ini tuh dapat nominasi Best Gaming Headset dari yang namanya PC Gamer. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh, PC Gamer tuh yang suka nge-review game di Steam, atau ya jadi kayak jurnalis gitu, media gitu. Jadi udah dapat sertifikasi dari PC Gamer, dikasih penghargaan. Dan yang gue bikin menarik sih di sini adalah katanya di bagian mic-nya ya, karena mic-nya ini katanya udah sertifikasi Discord, yang dimana berarti ini suara mic-nya cukup menarik buat kita rasakan gimana hasil dari suara mic-nya gitu. Dan ya, langsung aja nih kita bahas headsetnya. Pertama, hal yang menonjol dari headset ini tuh adalah headset ini bisa dipakai di segala platform gitu. Bisa buat PC, Nintendo Switch, Xbox, dan juga PS4. Jadi bener-bener portabilitasnya enak lah gitu. Headset ini dijual dengan harga 1 juta pas atau bisa lebih, tergantung di mana kalian beli headset ini. Udah bahas harga, mendingan sekarang kita bahas desain dari headset ini. Headset ini memiliki desain yang elegan dan stylish. Ya, buat desainnya sendiri udah jadi ciri khas SteelSeries RTX pada umumnya. Headset yang gue pegang sekarang itu berwarna hitam, tersedia pula yang warna putih. Bagi kalian yang mau berbeda aja gitu. Headset ini juga gak punya yang namanya RGB-RGB-nya ya, karena headset ini dikhususin buat gamer mobile atau yang butuh portabilitas. Mengingat headset ini tuh bisa dipakai di segala platform gitu.
Bisa buat PC, bisa buat Nintendo Switch, bisa buat Xbox, dan juga bisa buat PS4 atau PS lainnya yang bisa ada audio jacknya lah gitu. Buat headband dari headset ini gue merasa kurang pas aja gitu, dikarenakan kurang mencekerung kepala gue dan sedikit mengganggu gue pada saat menggunakan kacamata. Jadi risih aja gitu. Dan headset ini juga udah bisa diputar 90 derajat yang bikin kita nggak terganggu pada saat naruh headsetnya di leher. Ya cukup oke lah. Untuk build quality-nya headset ini udah bagus banget, mengingat ini adalah headset dari SteelSeries yang merupakan brand yang sudah mendunia. Udah sekelas Logitech, Razer, ROG, pokoknya yang sekelas-kelas mereka lah. Jadi kualitasnya udah bagus banget untuk headset di harga 1 jutaan. Sekarang kita bahas kabelnya nih. Untuk kabel dari headset ini udah detachable, tapi gue merasa agak disayangkan sih, karena kabelnya masih berbahan karet yang bikin kabelnya jadi kerasa tipis. Dan juga hal yang gue takutin adalah suatu saat kabelnya bisa aja akan terkelupas dan suatu saat juga akan putus. Jadi agak ngeri aja sih. Kabelnya juga masih menggunakan kabel analog, makanya headset ini nggak tersedia fitur software SteelSeries Engine yang digunakan untuk men-setting headset ini lebih lanjut. Ya sebagai contohnya, headset ini nggak mendukung fitur virtual surround 7.1-nya. Pada bagian kiri earcup headset ini udah ada volume wheel, switch yang digunakan untuk matiin atau mute mikrofonnya. Yang menurut gua penempatan tombol-tombolnya menurut gua udah cocok banget. Dan dari segi kemudahan untuk mengakses tombol-tombol tadi, menurut gua headset ini udah cukup membantu banget. Buat earcupnya sendiri, headset ini bertipe over ear dan menggunakan bahan fabric yang bikin adem kalau misalnya kita pakai headset ini dalam jangka waktu yang lama. Tapi sejujurnya gue kurang suka sih sama bahan ini, karena kalau misalnya kita kepanasan, earcup ini akan menyerap keringat yang bikin earcup headset ini jadi bau. Tapi cukup cocok buat kalian yang bermain gamenya berlama-lama gitu, mengingat sekarang sedang adanya pandemi COVID-19 yang bikin kita tetap di rumah aja dan memiliki banyak waktu buat bermain game. Sesuai dengan yang gue bilang di awal, kalau mic-nya ini jadi poin yang menarik buat kita perhatikan. Untuk mic-nya sendiri itu built-in, yang berarti gak bisa dilepas-lepas. Tapi setidaknya kita bisa ngumpetin mic-nya ke bagian dalam headset kalau misalnya kita lagi gak pakai mic-nya. Mic headset ini sendiri udah mendapatkan sertifikasi dari Discord, yang berarti kualitas dari mic headset ini udah nggak perlu kita raguin lagi. Ya kalau kalian nggak tahu, Discord itu yang biasanya dipakai buat ngobrol-ngobrol ya via voice gitu. Ya masa kalian nggak tahu Discord ya? Pasti tahu lah. Ya dan ini dia hasil suara dari mic headset SteelSeries Arctis 3. Oke, jadi ini adalah hasil suara dari mic headset SteelSeries Arctis 3. Kalau menurut kalian gimana nih hasil suaranya? Apakah kurang kenceng atau suaranya masih ada noise-nya, atau ini udah bagus banget buat kalian? Coba kalian komen di bawah. Tapi kalau menurut teman-teman gue di Discord sih ini udah cukup bagus banget. Bukan cukup sih, emang ini udah bagus banget misalnya kalau kita dipakai buat ngobrol-ngobrol sama temen lah gitu, kalau misalnya di game. Ya coba kalian komen aja deh gimana pengalaman kalian dengerin hasil suara dari mic ini. Ya untuk kualitas dari headset ini sendiri gak perlu dikhawatirin lagi, karena untuk bermain game seperti PUBG Steam, COD Warzone, CSGO atau game FPS lainnya, suara dari headset ini udah cukup banget buat membawa kalian ke dunia yang lebih profesional. Misalnya suara step yang kedengaran jelas, suara ledakan, dan masih banyak yang lainnya ya. Kalian harus ngerasain sendiri pokoknya. Nah untuk mendengaran musik nih, headset ini lebih dominan ke bass dengan mid dan treble yang menurut gue cukup bagus, meskipun bukan yang terbaik ya. Untuk sound stagingnya yang gue dengerin sih lagu zaman-zaman sekarang ya. Ya lagu-lagu yang lagi hits aja gitu. Hasilnya cukup oke lah, mengingat ini adalah headset gaming. Kita nggak bisa ngarepin headset ini memiliki kualitas seperti headset audio, karena udah jelas pasti beda karakteristiknya. Overall headset ini cukup menarik buat kita lirik di tahun 2020, karena hal yang diberikan headset kayak gini udah cakep banget buat headset di harga 1 jutaan. Dan itu dia sedikit pembahasan dari gua tentang headset dari SteelSeries, yaitu Arctis 3 2019 edition versi gua ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe ya di bawah dan klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Cherry ID. Follow juga semua sosial media gua buat lo yang mau kenalan sama gua. Semua linknya ada di deskripsi. Dan gue juga mau ngingetin ke kalian kalau Cherry ID udah bikin yang namanya saweria.co, yang bertujuan buat kalian yang mau mensupport channel Cherry ID dengan cara berdonasi. Kalian bisa scan QR code di sini atau kalian bisa klik linknya di bawah. Dan ya gue gak maksa kalian buat donasi ke gue sih. Ini hanya untuk kalian yang mau membagikan sedikit uangnya untuk mensupport channel Cherry ID biar kontennya semakin bagus ya. Karena kalau kalian tahu, semua footage yang gue ambil tuh menggunakan HP.
gitu. Jadi bukan kamera-kamera produksi gitu, jadi masih menggunakan HP ya, hitung-hitung membantu lah sedikit-sedikit ya. Dan sebenarnya dengan kalian nonton video ini pun udah termasuk mensupport gua ya. Dan terakhir gue berterima kasih ke teman gue Chen yang udah menjamin headsetnya buat gue review kali ini. Ya follow juga ke sosial media dia juga ya, ntar linknya juga ada di deskripsi. Dan seperti biasa, gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tapi bohong.